Selamat malam Sobat WHS Channel semuanya. Pada saat saya bekerja di Batam, di pabrik perakitan elektronik, di sana umumnya menggunakan roster kerja 5253. Artinya 5 hari masuk pagi, 2 hari libur. Kemudian lanjut 5 hari masuk malam, 3 hari libur. Siklus kerja masuk malam diberikan waktu istirahat lebih lama. Ini kaitannya dengan bagaimana tubuh itu secara alami jam malam adalah jam istirahat. Jadi kalau pekerja mendapatkan giliran masuk malam, idealnya juga mendapatkan waktu istirahat yang cukup, alias lebih panjang dibanding masuk pagi. Nah, dulu saya berpikir bahwasannya istirahat malam atau tidur malam itu bisa digantikan dengan tidur siang. Tapi ternyata tidaklah sepenuhnya benar. Karena tidur malam itu punya manfaat yang tidak bisa digantikan dengan tidur siang, kaitannya dengan kondisi tubuh. Nah, untuk melihat lebih detail manfaat dari tidur malam maupun siang tersebut, yuk mari kita simak ulasan berikut ini. Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan Bang 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 alas Tirta, alas Tanya Tirta, alas Dokter Tirta. Kali ini kita akan membahas pertanyaan netizen yang di sini. Dok, sekali-sekali bahas begadang. Saya pin, lalu kita akan bahas. Tubuh itu memiliki siklus yang namanya circadian rhythm. Circadian rhythm itu adalah pola yang kayak memori. Kamu tahu kan kayak handphone gini tuh ada memory cardnya, ya kan? Ada memorinya. Tubuh tuh juga punya memori, kayak kamu biasa tidur jam 9, nanti tiba-tiba entah gimana tanpa alarm kamu bisa bangun jam 5. That's the meaning of circadian rhythm. Dan tubuh tuh sudah punya namanya body time. Kayak kalau sehari itu harus tidur 7 jam. 7 jam itu digunakan untuk mengganti sel tubuh yang rusak, zat pembawa tubuh protein. Terus mengganti sel-sel kulit, memperbaiki sel-sel tubuh, dan membuat otak itu untuk recovery dan beristirahat. Ya, circadian rhythm itu adalah sebuah pola hidup beda-beda, pola tubuh yang berbeda. Setiap manusia itu butuh tidur. Loh, kalau jaga malam gimana? Makanya kalau habis jaga malam ada yang namanya turun jaga. Jadi dia nggak mungkin jaga malam terus-terusan, yang ada gagal jantung. Ya, musuhnya tuh kayak gitu. Setiap manusia itu butuh tidur, paling nggak 7 jam. Apa akibatnya ketika kamu begadang dan kurang tidur? Ketika kamu begadang dan kurang tidur, akibat yang pertama adalah tubuhmu tidak memiliki waktu untuk recovery yang cukup, yang berakibat pada nomor satu tadi, tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk recovery, yang berakibat kepada tubuh kita tuh ada sel-sel yang rusak yang harus diganti tiap hari. Sel darah merah tiap 120 hari, sel kulit, sel otot, mata. Yang terjadi adalah banyak sel rusak yang sempat nggak direcovery. Yang terjadi adalah exhausted. Dan terjadinya sel-sel rusak ini nggak sempat diperbaiki, yang berakibat banyaknya sel rusak yang menumpuk. Tubuh ini nanti akan ngasih alarm dengan cara mengantuk. Mengantuk ini adalah respon di mana otak kalian butuh oksigen, maka kalian untuk istirahat. Makanya kalau gabut bingung. Makanya kalau gabut otakmu ngantuk. Kenapa? Ya karena daripada ngapa-ngapain, pemilik gua nggak ngapa-ngapain, matiin aja sekalian, tidur. Ketika kamu begadang, harapannya tubuh ini adalah setelah selesai begadang, paginya kamu tidur, kamu lanjutin kerja, dan kamu begadang lagi. Yang terjadi adalah sel jantung ini mengalami over, kerjanya over. Yang terjadi adalah jantung ini nggak sempat diganti sel-selnya, kulit nggak sempat diganti sel-selnya, otak tidak memiliki waktu recovery, penumpukan kelelahan, dan nggak sempat disaring, hati nggak sempat bekerja.
Yang terjadi kalau kamu terus-terusin, gagal jantung. Begadang ini meningkatkan resiko banyak hal, cancer salah satunya. Ya, karena kan sel tubuh yang tidak diganti akan menjadi rusak. Sel rusak ini kan kadang kayak dianggap kayak sel aneh sendiri, dan dia bisa bereplikasi terus dan akan bisa meningkatkan cancer. Begadang juga meningkatkan resiko penyakit jantung secara terus-menerus di waktu tua. Karena beban jantung yang over, maka jantung akan mengkompensasi. Sehingga nanti yang terjadi adalah repeat di episode yang pertama kemarin, penumpukan lemak, yang terjadi adalah penyempitan pembuluh darah dan tensinya juga bisa jadi naik. Dan bisa menyebabkan stroke karena otak ini nggak sempat beristirahat. Lu tahu nggak, komputer aja tuh butuh istirahat, butuh pendingin. Otak kita tuh nggak ada pendingin loh Pak, nggak ada radiator. Otak kita tuh butuh istirahat, butuh tidur. Nggak bisa otak kita tuh kayak main terus-terusan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Yang ada, otakmu akan mengalami kematian jaringan. Dan ketika sel otak mengalami kematian jaringan, lu akan stroke. Dan yang terjadi adalah sel otak tuh susah banget untuk kembali seperti semula. Beda kalau kamu kecelakaan, kena gini, nanti dia akan kembali kan, recovery, otak tuh susah. Bahaya begadang berikutnya, gagal ginjal bos. Karena itu sangat terpengaruh sama penyaringan tubuh. Ketika kita tidur, banyak racun-racun atau darah yang kita saring dan nanti akan menjadi urin di pagi hari. Ketika kita masih bangun, ya tubuh nggak bisa ngapa-ngapain. Energi kita difokuskan untuk semuanya. Ketika kita tidur, kesadaran kita hilang dan energi kita tuh difokuskan untuk recovery semua. Untuk ginjal kita, untuk mengganti sel tubuh rusak. Ketika kita masih bangun, ya energi kita kan kepake semua. Ada yang gerakin jari, atau gerakin apa gitu. Nah, siklus dari tidur ini ada yang namanya deep sleep. Deep sleep itu rata-rata terjadi kalau orang mau tidurnya enak itu 4-5 kali siklus. 1 kali deep sleep itu 1,5 jam. Deep sleep itu ketika kamu jujur nggak mimpi apapun. Tapi ketika kamu bangun segera setengah mati. Ketika kamu fasenya nggak deep sleep, kamu tidurnya tuh nggak nyenyak. Itu masuk ke fase REM, Rapid Eye Movement. Biasanya dalam 1 kali siklus tidur kita mengalami 1 kali rapid eye movement dan 5 kali deep sleep atau 4 kali deep sleep. Rapid eye movement itu dimana kita itu mau menuju deep sleep. Ya, yang terjadi gerakan mata kita cepat, disitulah terjadi mimpi. Ya kan? Mimpi itu cerminan dari apa yang kita pikirkan selama sehari atau yang kita takuti sehari atau apa yang kita lakukan sehari. Jadi misalkan sampean kepikiran sama terus, ya mungkin mimpimu akan itu. Mimpimu paranoid, takut, ya mimpimu akan dikejar-kejar orang. Loh kok bisa itu apa yang namanya tindian, seolah-olah kita bangun melek tapi kita nggak bisa bangun. That's the meaning of sleep paralysis. Itu kondisi di mana kita itu tidurnya nggak nyenyak, kepikiran, deep sleep-nya belum mencapai, dan kita mencapai rapid eye movement. Tiba-tiba otak kita terbangun, jebret, otak kita bangun, tapi otot kita masih recovery. Otot kita nggak bisa gerak karena masih recovery, nggak siap bangun. Yang terjadi mata kita melek, tapi tubuh kita nggak bisa gerak. Itu bisa selisih 15 menit. Itulah saktinya tubuh manusia. Otak kita tuh bisa kayak jebret langsung bangun, sadar. Tapi tubuh kita nih buset kok kayak kram. Itu sleep paralysis karena tubuh kita belum siap untuk bangun, yang siap baru otaknya doang. Itu ketika kamu mau deep sleep, tiba-tiba keganggu sesuatu, kepikiran atau apapun. Itu nggak ada goibnya, itu bisa diterangkan. Namanya sleep paralysis. Bahkan di dokter saraf itu diteliti namanya aktivitas tidur, sleep activity. Jadi otakmu akan diteliti ketika rapid eye movement-nya berapa kali, deep sleep-nya berapa kali. Apa sih tips untuk tidur yang nyenyak? Tipsnya yang pertama adalah matikan lampu. Kenapa? Karena kita memiliki sel melanosit yang memang itu akan mengganti tubuh kita yang rusak ketika gelap. Dan memang respon kita itu, otak kita itu kalau kena gelap, maka saraf kita akan menganggap ini gelap, sehingga saraf kita memfokuskan ke hal yang lain, autonom, jadi kita bisa tidur. Ketika ada cahaya, maka nervus nomor 1, ini nervus opticus, masih akan merespon cahaya. Jadi kita rasanya tidur tapi nggak akan deep sleep. Maka saya sarankan kalau kamu tidur, matiin lampu atau lampunya remang-remang. Bahaya begadang tuh seperti itu bos. Kalau kamu jaga malam, 20 jaga malam itu, kayak dokter nih, kayak satpam, setelah jaga malam kan dikasih turun jaga. Langsung manfaatkan jatah turun jagamu untuk istirahat. Jangan malah untuk bekerja lagi. Mati muda kau nanti.
Buat apa kau cari uang terus-terusan tapi kau mati juga karena kesalahan yang kamu buat sendiri. Hati-hati buat kalian yang kaum para begadang, karena kamu justru akan menabung exhausted di tubuhmu di masa tua nanti. 10, 20 tahun lagi, mungkin di masa muda umur 25 kamu santai aja. Tapi di usia 45, kamu bisa jadi terjadi stroke, gagal jantung, dan kawan-kawannya. Tidur cukup 7 jam per hari. Itu aja pesan dari saya. Thank you buat netizen. Buat kamu yang ingin masih bertanya, tulis pertanyaan di kolom komentarmu, nanti aku akan bahas tips kesehatannya.